ketika kita memiliki password dengan panjang 6 sampai 8 karakter. Ya, karakter di sini mungkin boleh huruf, boleh angka gitu, sehingga akan ada sebanyak 36 karakter gitu yang bisa membentuk password tersebut dengan panjang 6 sampai 8 karakter. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu nih berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat, tentu sangat banyak sekali ya. Artinya kita bisa membuat password seperti ini, atau yang begini, atau mungkin yang jumlah karakternya di sini 8, gitu ya. Atau yang ada kombinasi angka dan huruf dan lain sebagainya. Ini sehingga akan ada banyak sekali. Nah, tentunya pertanyaannya seberapa banyak. Nah, itu bisa kita hitung menggunakan konsep kombinatorik. Kira-kira buat apa sih saya menghitung berapa banyak kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu peristiwa atau gabungan dari beberapa peristiwa gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan dunia pemrograman atau dunia informatika gitu ya, terkadang kita harus melakukan tuning parameter pada satu metode ya. Jadi misalnya teman-teman saya contohkan sebuah metode apa ya, di dalam jaringan dalam Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi misalnya kita melakukan di pemrograman ya, di dalam informatika kita kenal ada berbagai metode, ada naive Bayes, ada KNRS netball, ada apa namanya neural network misalnya, seperti atau misalnya kita mau ngomong tentang neural network itu ya. Jadi kalau di neural itu kan akan ada beberapa neuron namanya ya, atau inputan gitu ya. Nah, inputan ini ini akan terhubung dengan namanya hidden layer. Di hidden layer ini juga punya neuron. Kemudian hidden layer ini banyak. Masing-masing hidden layer akan punya input. Dia akan punya neuron seperti itu. Kita punya banyak hidden layer, kemudian nanti akan ada layer output. Dan ini terkonek. Misalnya ini ke sini dan seterusnya. Ya. Nah, di sini terlihat ada beberapa parameter untuk membentuk sebuah jaringan neuron ini. Yaitu yang pertama, berapa sih jumlah neuron yang ada di sini? Berapa sih jumlah neuron yang ada di sini? Kemudian berapa sih jumlah hidden layer yang akan kita pakai? Ya, dan seterusnya. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana bias di sini dan seterusnya, bagaimana pembobotan yang ada di dalam jaringan ini dan seterusnya. Semua itu adalah parameter. Ya, ketika kita punya beberapa parameter, bisa 3 atau 4 parameter, yang setiap parameter, misalnya parameter pertama itu adalah sebuah nilai yang bisa kita setting dari 1 sampai 100 misalnya. Parameter kedua itu adalah sebuah nilai yang bisa kita setting misalnya dari 1 sampai 10. Parameter ketiga kita bisa setting dari angka 100 sampai angka 1000, misal seperti itu. Tentunya kita ingin tahu dong dengan pemrograman berapa sih kombinasi parameter yang
menghasilkan keluaran yang paling bagus gitu ya, akurasi keluaran yang paling bagus. Nah, ketika kita ingin tahu berapa sih kombinasi parameter, alhasil kita akan melakukan perulangan untuk setiap kombinasi tersebut ya. Nah, dalam perulangan itu kan kita harus tahu dong berapa kali kita akan mengulang gitu secara worst case, secara kasus terburuk, sehingga kita harus tahu berapa kira-kira nanti jumlah perulangan yang akan saya lakukan dengan sekian banyak nilai parameter yang akan kita gunakan ya. Di sana kita akan berpikir untuk melakukan kegiatan hampir mirip dengan ini gitu ya. Jadi ketika di dalam kuliah atau mungkin pada saat Anda SMA di matematika, kombinatorik kok isinya menghitung jumlah kemungkinan, password dan lain sebagainya, gunanya apa ya, ke sini nanti arah-arahnya. Jadi ketika Anda program, Anda harus tahu kan ada berapa banyak di sana secara worst case, sehingga Anda bisa melakukan analisa dari program. Oke, jadi kira-kira nanti gunanya bisa ke arah sana salah satu seperti itu. Ketika kita berbicara kombinatorial, itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus menghitung satu-satu ya, mengenumerasi semua kemungkinan susunannya karena terlalu banyak gitu. Kalau sedikit kita bisa hitung satu-satu, tapi kalau terlalu banyak mungkin kita akan susah untuk melakukan enumerasi di sana. Oke. Nah, konsep dasar dari kombinatorik cuma dua, yaitu ada kaidah perkalian atau rule product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum gitu ya. Jadi ketika dia dua kejadian gitu ya, dua kejadian dia dihubungkan dengan kata dan atau kejadian tersebut akan harus terjadi dua-duanya secara berkelanjutan gitu, maka dia akan dikalikan atau mengikuti kaidah rule of product. Oke, hasil banyak kemungkinan dari kedua kejadian tersebut akan dikalikan. Ya, contohnya misalnya untuk membersihkan sebuah ruangan, Anda harus melakukan dua kegiatan, yaitu menyapu dan mengepel, gitu kan. Nah, kemudian Anda tahu ketika Anda mau menyapu, ternyata Anda memiliki 5 buah alat sapu. Ketika Anda mau mengepel, Anda ternyata memiliki 3 buah alat pel. Sehingga untuk membersihkan ruangan tersebut, Anda bisa memilih satu alat sapu dan satu alat pel. Tapi yang mana kombinasinya? Kayak gitu kan ya. Apakah alat sapu pertama atau dengan alat pel pertama, atau alat sapu pertama dengan alat pel kedua, dan seterusnya. Sehingga Anda akan memiliki 5 dikali, tadi berapa? 3 ya? 5 dikali 3 alat untuk melakukan pembersihan. Gitu. Karena itu setelah kita menyapu, kita mengepel, ada dua kejadian yang kita lakukan, kejadian yang berbeda ya, yang kita lakukan secara berurutan. Oke, jadi dia harus kejadian dua-duanya, harus terjadi dua-duanya, harus dilakukan dua-duanya, kan gitu ya. Jadi kaidahnya sangat sederhana sekali. Yang kedua, kaidah penjumlahan rule of sum. Jadi ketika dua kejadian itu bisa kita lakukan dan dia tidak saling terkait satu sama lain ya. Jadi kejadian ini terpisah. Misalnya nih, ketika Anda mau menyapu lagi, ya, ternyata Anda punya 3 buah sapu berwarna atau 3 buah sapu yang batangnya rangkainya panjang, dan kemudian ada punya 4 buah sapu yang rangkainya pendek gitu ya. Jadi Anda bisa menyapu dengan yang rangkainya panjang atau yang rangkainya pendek. Ada berapa alat untuk menyapu yang bisa Anda pilih, tapi Anda harus tambahkan ya. Jadi berapa jumlah yang panjang dan berapa yang pendek kita tambahkan, itulah total kemungkinan yang bisa kita pakai ya.
Dan ini sangat sederhana sekali ya. Jadi dua kaidah ini yang digunakan dalam konsep kombinator. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ketika contoh 1, jadi kita mau memilih nih ketua angkatan. Ketua angkatan 1 orang aja, boleh pria atau wanita gitu ya. Kemudian kita tahu yang pria ada 65, yang wanita ada 15. Ada berapa banyak cara kita memilih, artinya ada berapa pilihan gitu ya untuk kita, ada berapa banyak kemungkinan memilih gitu kan. Karena cuma 1 berarti kan bisa pria atau wanita di sini kan. Sehingga banyak pilihan kita akan mengikuti rule of sum. Jadi ditambahkan aja 65 ditambah 15 gitu ya. Jadi 80 pilihan. Sedangkan untuk yang kedua, kita lihat di sini 2 orang perwakilan mendatangi dosen untuk protes nilai. Oke, 2 orang perwakilan. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita, sehingga ada 2 ya. 1 yang pria, 1 yang wanita. Oke, sehingga kita pertama memilih, pria. Selanjutnya kegiatan kita selanjutnya adalah memilih wanita, dan ini adalah kegiatan saling terhubung satu sama lain gitu ya. Sehingga akan ada 65 dikali 15 mengikuti rule of product. Oke. Nah, ini kombinasi yang lain. Jadi kombinasi kejadian-kejadian yang lain, misalnya ketika kita punya 5 orang pria dan 4 orang wanita, kemudian perwakilan 1 pria dan 1 wanita, berarti 1 pria dipilih dari 5 dikalikan dengan 4 wanita gitu ya. Satu wanita dipilih dari 4 gitu, akan menjadi 20. Kemudian kalau misalnya soalnya perwakilan 2 orang tapi dia pasangan bebas, oke, mohon maaf. Jadi kalau kita punya masalah perwakilan 2 orang, dia ada pasangan bebas, yang penting 2 orang, berarti kan kita akan memilih orang pertama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memilih orang kedua gitu kan. Orang pertama kita punya 9 pilihan dari 5 pria sama 4 wanita tadi. Nah, ketika orang pertama udah dipilih, berarti selanjutnya untuk pilihan orang kedua kita hanya tinggal memiliki 8 pilihan ya. Jadi ini seperti itu ya cara pola pikirnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita perluas lagi, ketika kita punya n buah kegiatan gitu ya, n buah kejadian, maka ketika dia mengikuti kaidah perkalian, maka kita bisa kalikan sejumlah n kegiatan tersebut gitu kan. Dan kita bisa juga melakukan kaidah penjumlahan dari sejumlah n kegiatan tersebut. Ya, jadi kita bisa memperluas dia berapapun jumlah kegiatan yang. Oke, contohnya seperti ini, misalnya saya punya bit biner, biner itu hanya nomor 1 gitu ya. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk? Dengan syarat panjang stringnya adalah 5 bit. Jadi ketika kita punya 5 bit, berarti bit pertama kemungkinannya ada 2, yaitu 0 atau 1. Bit kedua kemungkinannya juga ada 2, yaitu 0 nomor 1. Bit ketiga juga ada 2, bit keempat ada 2, dan bit kelima ada 2, sehingga akan dikalikan. Jadi ketika kita mau membentuk string 5 bit, berarti kan itu 5 kali kegiatan ya. Kegiatan untuk memilih bit pertama dikalikan kegiatan memilih bit kedua dan seterusnya ya. Kemudian untuk panjang string 8 bit atau 1 byte gitu, maka dia akan menjadi 2 kali 2 sebanyak 8 kali atau 2 pangkat 8. Oke. Oke, ketika misalnya kita mau
mengetahui nih, ada berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai 9999 yang semua angkanya berbeda. Maka kita bisa berpikir seperti ini. Jadi bilangan ganjil. Ketika dia bilangan ganjil berarti satuannya itu akan ada 5 kemungkinan angka yang bisa kita pakai. Ya. Jadi ini kan bilangannya 4 digit. Di satuan kita punya 5 kemungkinan angka. Ya, 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Kemudian semua angkanya berbeda. Ya. Semua angkanya berbeda berarti yang sudah muncul di satuan dia tidak boleh lagi muncul di puluhan, ratusan atau ribuan. Selanjutnya dari penjelasan ini posisi ribuan itu kalau misalnya kita ngomong bilangan berarti tidak boleh ada angka 0 di sini gitu ya. Di depan itu nggak ada angka 0, jadi angka yang bisa masuk di sini 1 sampai 9 atau akan ada 9 angka yang bisa masuk di posisi ribuan. Tapi karena sudah dipakai 1 di posisi satuan berarti dia akan tinggal 8 angka. Ya. Kemudian di posisi puluhan 0 bisa masuk gitu ya. 0 bisa masuk sampai 9. Jadi sebenarnya dia ada 10 angka bisa masuk, tapi karena sudah dipakai 2 oleh satuan dan ribuan, maka dia akan menjadi tinggal 8. Di posisi puluhan juga sama, akan ada 10 yang bisa, tapi karena sudah dipakai 3 berarti tinggal 7. Oke. Itu kira-kira untuk yang nomor satunya. Ada yang apa namanya mau bertanya di sini? Tidak, Pak. Oke, jadi kalau tidak, mungkin saya yang bertanya ya. Yang saya tanyakan adalah, ketika saya mempunyai kasus seperti ini, kenapa saya tidak boleh menghitung begini? Jadi, karena dia bilangan ganjil, oke, saya hitung di sini 5. Karena kemungkinannya adalah salah satu dari 5 ini, gitu kan? Kemudian, saya tidak loncat ke ribuan, tapi saya loncatnya ke puluhan. Di puluhan ini kan boleh dari angka 0 sampai 9. Artinya boleh 10 angka. Karena udah dipakai 1, berarti di sini tinggal 9 angka. Di ratusan juga boleh 10 angka. Karena udah dipakai 2, berarti 8 angka. Di ribuan itu boleh 9 angka. Karena 0 nggak boleh. Karena sudah dipakai 3, ya berarti dia hanya 6 angka. Oke. Tentunya nilai ini dan nilai ini itu berbeda. Artinya kenapa harus begini? Kenapa tidak begini? Kira-kira ada yang mau menjawab? Permisi Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Mohon maaf, ternyata saya masih mute ya. Gimana? Silakan, Pak Detes Nanda ya. Ya Pak, saya ingin menjawab.
Alasan kenapa dia menggunakan 8 kemungkinan angka itu, karena pada puluhan dan ratusan itu juga 0 itu tidak termasuk, Pak. Jadi dari 10 kemungkinan angka dikurangin 2, Pak. Yang di mana? Yang di sini. Ya, yang di puluhan dan ratusan itu, Pak. Ini 0 tidak termasuk gitu. Ya, jadi makanya dia dikurangin 2, Pak. Mm-mm. Kenapa yang nggak begini? Karena di puluhan kan 0 itu tidak mungkin, Pak. Jadi otomatis dieliminasi dia. Jadi hanya ada 9 kemungkinan, lalu karena satu sudah dipakai, dikurangi satu lagi menjadi 8 kemungkinan angka, Pak. Di puluhan ya, di puluhan 0 masih mungkin kan. Jadi kalau misalnya saya punya angka 8.105 gitu kan masih bisa ya. Itu termasuk ratusan atau puluhan itu, Pak? Termasuk Yang ini kan 8,05. puluhan, ini kan puluhan, ini ratusan, ini ribuan kan gitu ya. Ini satuan kan gitu. Oke, mungkin ada yang lain, tapi yang tadi Tresnananda mohon dicatat ya NIM-nya untuk ketua kelasnya. Mungkin ada yang lain? Pertanyaannya, kenapa begini? Kenapa tidak begini? Oke, Andreas, silakan. Saya coba menjawab, Pak. Kan Oke, jadi di sini tuh ada 4 slot ya, 4 ini. Jadi betul. yang di satuan itu, kita memilih satuan itu pertama itu gara-gara ada syarat bahwa harus mengisi dengan bilangan ganjil. Artinya Ah, ada 5 kemungkinan. Nah, kemudian oke, setelah itu kita ada lihat lagi apa lagi yang bersyarat. Jadi kita mengisi dulu apa yang bersyarat. Di sini oke. ribuan dia bersyarat bahwa dia Hmm, harus ribuan. Jadi tidak boleh ada angka 0 di ribuan. Oleh karena benar. itu, makanya diisi dulu ya ribuannya. Jadi diisi dari 10 ada kemungkinan ada 10 kemungkinan, 0 tidak boleh, 5 tidak boleh, jadi dikurang jadi 8. Oke, Nah, sip. baru setelah itu puluhan dan ratusan boleh dibolak-balik juga tidak apa-apa sebenarnya, karena tidak ada syarat. Oke. Ya, jadi itu dari temannya tadi, saya kira cukup menjawab ya. Jadi teman-teman harus pikirkan syaratnya dulu. Jadi kalau misalnya nggak dipikirkan syaratnya, karena ini sebenarnya bersyarat, nol nggak boleh gitu ya. Kemudian kita masuk ke sini dulu. Permisi, Ketika kita, ya. oke silakan. Kenapa yang pertama itu 8? 9 Oh, enggak sih, Pak? Enggak, kalau dia boleh ada angka yang berulang. Jadinya kalau bisa dia tuh 9, 10, 10, 5. Begitu. yang mana? Yang ini. Iya, yang B-nya. Itu di Oh, yang B. Oke, yang B yang ini ya. Heeh. Oke, kita masih jawab yang A sih ya. Tapi nggak apa-apa ya deh saya. Oke. Oke, mohon nanti ketua kelas tetap mencatat ya keaktifan teman-teman. Uh, ya, artinya tadi saya lanjutkan, ketika kita tidak memperhatikan syarat ribuan dulu, kita masuk ke puluhan gitu ya, masuk ke puluhan, kemungkinan besar apa namanya angka nol itu sudah masuk di sini gitu ya, sudah akan apa namanya sudah akan dipakai di puluhan. Sehingga sebenarnya kita di sini nggak perlu lagi dong memikirkan dia nggak boleh nol karena udah nggak ada pilihan nol lagi gitu kan. Sehingga tadi benar katanya Andreas, yang syarat dulu diperhatikan gitu ya. Sehingga jadinya jawabannya seperti ini. Oke. Nah untuk yang B, kalau boleh ada angka yang berulang, itu nggak ada masalah ya. Jadi ya namanya tinggal syaratnya tetap syarat di ribuan tetap 9. Maka karena 0 nggak boleh di sana gitu ya. Oke, itu satu contoh tadi, dari contoh 4 kita bahas seperti itu. Tapi ingat tolong syaratnya ya. Nah ini kalau tadi saya pakai apa nama strip-strip. Oke, tunggu bentar.
Oke, mohon maaf ya, masih ada beberapa kendala tadi. Nah, ini cara dia ya, jadi sama aja sebenarnya. Kalau saya tadi kan pakai strip-strip, ini pakai kotak gitu ya, biar mirip. Oke, di slide ini atau di contoh ini kita apa namanya, suguhi kalau kita melakukan kegiatan apa namanya, roll of sum-nya ya. Jadi di sini kan passwordnya panjangnya dari 6 sampai 8, sehingga kita bisa memikirkan, oh panjangnya boleh 6, boleh 7, boleh 8. Nah, tentunya nggak mungkin ada password yang panjangnya 6 juga 7 gitu kan. Jadi kan pasti itu atau gitu ya. Sehingga di sini dicari dulu yang panjangnya 6, panjangnya 7, panjangnya 8, sehingga nanti ditambahkan gitu ya. Ini hanya apa namanya, contoh ketika penggunaan roll of sum. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi untuk latihannya, sudah dijawab yang nomor 1. Ada berapa banyak bilangan genap 2 angka gitu ya. Bilangan genap. Genap berarti satuannya bisa 0, 2, 4, 6, atau 8. Gitu kan ya. Sehingga ada 5 tempat di satuan. Kemudian di puluhannya itu akan ada 1 sampai 9. Akan ada 9 tempat di puluhan. Di sini dia bilang tidak ada mengatakan angkanya harus berbeda gitu ya. Oke, sehingga kita bisa menulis seperti ini. Nah, ketika dia katakan angkanya boleh berbeda, maka akan seperti yang nomor B. Ya. Oke. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi menilai jawaban ini masih ada sedikit kurangnya gitu ya. Kenapa? Karena ketika yang muncul di satuan itu adalah angka 0, ya sebenarnya di puluhan itu tidak 8 kemungkinan lagi, tapi ada 9 gitu ya. Karena yang muncul di sini angka 0, ini kan genap ya. Ketika genap kan 0 mungkin muncul. Sorry, kalau ganjil ya benar, sorry ya. Ini yang nomor B benar, tapi kalau misalnya genap di sini, tapi dia bisa berulang, maka Anda harus berpikir kalau muncul angka di sini 0, sehingga itu dipecah menjadi kalau di satuannya 0 atau yang di satuannya tidak 0 gitu ya. Jadi Anda bisa tambahkan nanti kalau yang di satuannya 0 berarti akan ada berapa? Ada 9. Yang di satuannya tidak 0 berarti akan ada 8 kali 4 gitu ya kira-kira. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 ini tidak ada apa namanya? Tidak ada jawabannya. Jadi ketika saya memiliki bilangan bulat positif pertama dari 1 sampai 100.000 ya. Jadi ada 100.000 buah bilangan bulat positif pertama gitu ya. Kebanyakan sih kayaknya ya. Jadi coba kita ngomongnya dari 1 sampai 1000 aja, 1000 buah bilangan positif pertama misalnya ya. Oke. Berapa banyak bilangan yang mengandung tepat 1 buah angka 3 yang A? Oke. Kira-kira ada berapa banyak ya? Tepat 1 buah angka 3. Oke. Jadi ketika kita punya apa namanya? 1000 atau 10.000 deh ya, biar tidak banyak-banyak. Sorry. Masalah ini. Sorry, saya nggak bisa update. Ya, ketika saya punya bilangan dari 1 sampai anggaplah 10.000 ya. Ya. Nah, artinya nilai paling besar 10.000 nggak ikut-ikut lah ya, jadi sampai 9999 gitu ya. Jadi saya akan punya bilangan yang terdiri dari 1 digit atau satuan. Saya akan punya bilangan yang terdiri dari 2 digit atau puluhan gitu ya.
saya akan punya bilangan yang dari 3 digit atau ratusan. Saya akan punya bilangan dari 4 digit atau ribuan, gitu ya. Jadi kalau yang satuan mungkin dari 1 sampai 9. Kalau yang puluhan dia akan dari 10 sampai 99, gitu ya. Oke. Kemudian yang ratusan dari 100 sampai 999, kan gitu ya. Yang ribuan dari 1000 sampai 999, ya, itu jadi 4 digit ya. Oke. Jadi kita pecah-pecah seperti itu karena kita memiliki 1000 atau 10.000 buah bilangan positif pertama, gitu ya. 10.000-nya kita lupakan dulu, gitu ya, karena 10.000 juga tidak mengandung angka 3, gitu kan ya. Nah, sekarang di sini kita lihat yang mengandung angka 3 ada berapa? Ada 1. Ya. Karena ada 1 buah, yaitu angka 3, gitu ya, atau bilangan 3, gitu kan. Kalau di sini yang mengandung angka 3 itu bisa satuannya mengandung 3 atau bisa puluhannya yang mengandung 3. Ya. Kalau yang di sini karena dia 3 digit, bisa angka 3-nya di satuan. Oke. Bisa kita lihat. Oke lah. Angka 3-nya di satuan atau angka 3-nya di puluhan, ya, atau di ratusannya angka 3-nya, gitu ya. Ini angka ya, karena saya pakai tanda petik ya, seperti itu. Oke. Sehingga misalnya yang di 2 digit, ketika angka 3-nya di satuan, berarti di angka puluhannya itu bisa dari 1 sampai 9 minus 3. Berarti ada 8 kemungkinan di sini. Ya. Nah, ketika angka 3-nya ada di puluhan, maka dia akan ada di satuannya itu dari angka 0 sampai 9 minus 1 ya. Jadi akan ada 9. 0 sampai 9 itu ada 10 minus angka 3, gitu kan. Jadi akan ada 9 pilihan. Oke. Angka 3-nya sendiri itu ada 1 pilihan, gitu ya. Karena memang harus 3 di sana. Sehingga akan ada sebanyak 17 pilihan di 2 digit. Ya, akan ada 17 kemungkinan gitu di 2 digit. Di 3 digit, gitu ya. Ketika satuannya 3, oke. Ketika satuannya 3 berarti di ratusan itu kita dari 0 sampai 9 ada, ya sorry, 0-nya nggak boleh, 1 sampai 9 ada 9 dikurangi 3, gitu ya. Dikurangi angka 3, berarti di sini ada 8. Oke. Kemudian di puluhan dari 0 sampai 9 bisa, berarti 10 angka bisa masuk kecuali 3. Berarti di sini 9. Ya. Jadi 8 kali 9. Di sini ketika yang puluhannya angka 3, berarti di ratusannya itu dari 0 sampai dari 1 sampai 9 kecuali angka 3 akan ada 8. Di sini dari 0 sampai 9 kecuali angka 3 akan ada 9. Nah, kalau yang di sini ratusannya angka 3 berarti puluhannya dari 0 sampai 9 ada 10 kecuali angka 3 akan ada 9. Di satuan juga akan ada 9 kecuali angka 3 yang nggak boleh. Ya. Sehingga jadinya 8 kali 9 72
ditambah 72 ditambah 81 gitu ya. Jadi akan jadi 5 berapa ya? 14 22 kemungkinan untuk yang 3 digit. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang 4 digit? Mungkin ada teman yang mau mencoba. Mohon maaf, Pak. Ya, Yang 4 digit itu bukannya sampai 99.000 ya, apa 9.999? 9.999. Kan ini 4 digit kan? 9.999. Oh, Ya. bukannya ribuan itu sampai 99.000 juga. 9, kalau kita buat 99.000 berarti udah 5 digit jadinya gitu kan. Kita nyari yang 4 digit nih. Kalau 4 digit kan dari angka 1000 sampai 9.999 paling besar. Nah, tambahin lagi udah 10.000, udah 5 digit dia. Maksudnya seperti itu ya. Oh, begitu. Oh, makasih. Oke. Oke, tadi ada yang raise hand. Silakan. Ada yang mau jawab yang 4 digit. Jadinya berapa? Permisi Pak. Ya, mau Pak. jawab. Oke, silakan. Yang tadi siapa dulu? Yang cewek dulu kayaknya ya. Sorry, silakan. Oke. Jadi di sini ada Mau annotate silakan. Kalau mau annotate pakai HP apa pakai laptop? pakai laptop sih Pak. Tunggu dulu. Ya, Kayaknya bisa. silakan. Export. Ada annotate di sebelah atas itu. Jadi tinggal Gimana? Oke, atau silakan Desa ya. Silakan dengan suara aja boleh. Nanti saya coba. Jadi ada gimana cara bilangnya? Kotaknya itu 4 itu saya buat 4 lagi gitu. 4 kotak itu saya buat 4. Jadinya yang pertama itu kalau 3-nya itu di puluhan di ribuan. Maksudnya di Oke, seperti ini. Kita seperti ini ya. 3-nya di sini, saya pakai tanda panah aja ya biar gampang ya. Atau tanda 1 aja. Kemudian yang kedua itu ketiga di juga. sini, keempat di sini. Ya. Gitu ya. Iya, yang awalnya itu digit pertamanya itu pasti 8 karena nggak boleh 0. Digit pertama yang ini ya. Untuk yang kedua. Untuk kedua, ketiga dan keempat. Iya. Itu 8. Oh, ini 8. Ini 8. Iya, Ini sama 8. 8. Oke. Terus yang untuk yang pertama itu, yang 3-nya di puluhan ribu, itu semuanya boleh 0 di belakangnya, jadinya 999. Oke, 9. Jadi kecuali angka 3 ya nggak bisa gitu kan ya. Sama yang itu juga 99. Oke, ini 99. Di sini juga 9. Semua 9 berarti ya. Iya, boleh 0. Oke. Ya, masalah ngitung nanti komputer aja gitu ya. Oke, jadi benar ya. Seperti ini. Atau mungkin ada yang punya jawaban lain? Apa sama? Sama, Pak. Ya, oke, sama ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor B. Sama aja ya, nomor B. Jadi nggak tidak menantang gitu. Kita buat lebih menantang. Kira-kira yang nomor B kalau 1 buah angka 4 dan 1 buah angka 3. Kita buat ada 2, jadi 2 angka ya. 1 buah angka 4 dan 1 buah angka 3 gitu ya. Biar lebih menantang gitu maksud saya. Kalau angka 4 kan sama aja kayak gini, mirip lah. Apa bedanya? Gitu ya. Jadi 1 buah angka 4 dan 1 buah angka 3.
kira-kira jadinya gimana gitu ya. Ketika saya ingin satu buah angka 4 dan satu buah angka 3 di nomor B. Ya, sehingga satu digit nggak mungkin. Ya. Orang syaratnya harus ada 2 angka di sana. Ya, minimal dia 2 digit. Ketika di 2 digit, ada berapa kejadian? Kira-kira? 2, Pak. 2. Oke, makasih ya. Karena akan ada angka 43 dan angka, dan yang nggak pakai ini. Oke, biar angka 43 dan angka 34. Gitu ya, akan ada 2. Ketika di 3 digit. Oke, siapa yang mau mencoba? Yang terjadi gimana? Ada 21 kalau saya hitung, Pak. 21 dari desa. Gimana cara yang hitungnya? Tunggu. Bukan 21, maaf. Oh, oke. 8 Mungkin yang lain. tambah 16. 7 tambah 16 jadinya, Pak. 7 tambah 16. 23. 23. Oke, cara ngitungnya gimana? Jadiin juga 3 kotak, buatnya 3. Saya buatnya 3 kotaknya itu 3. 3 kotaknya 3. Oke, terus? Terus jika yang angka 4 dan 3-nya itu nanti dikali 2 sih di akhir, Pak. Jadinya nanti 4 dan 3-nya itu di depan di digit pertama dan digit kedua. Jadi nanti bisa dibolak-balik aja, nanti bisa kali 2 gitu. Jadinya itu nanti di belakangnya itu ada iya begitu. Di belakangnya itu ada 8 nanti sisanya. Jadinya 118. Tunggu dulu. Kursor saya hilang. sorry. Sorry. Saya nggak tahu kemana dia. Oke. Mohon maaf ya. Jadi 118. Tapi nanti kali 1 kali 2. Terus Oke, kalau nanti dikali 2 karena bisa bolak-balik. Kemudian sama nanti kalau dia tuh 4 dan 3-nya itu di 2 dan 3, digit kedua dan digit ketiga. Jadi 711. Oke, 711. Kemudian Enggak boleh. Terus kalau dia 3 dan 4-nya itu di digit pertama dan digit ketiga. Oke. Jadinya 8 juga itu. 181. Gitu ya. Jadi Kali 2. ini yang kita kasihkan panah 4 digit 3 atau 4 ya. Oke, kali 2. Bisa seperti itu. Ada yang punya jawaban lain? Sama, Pak. Sama. Yang lain ada nggak? Saya maksa. Sama. Saya maksa yang lain, nggak ada ya? Oke. Bisa jadi orang berpikirnya seperti ini. Saya punya 3 tempat. Ketika saya memilih 2 tempat, digit pertama dan digit kedua. Sedangkan untuk mengisi digit pertama dan digit kedua saya punya 2 angka, yaitu angka 3 dan angka 4. Sehingga di sini saya punya 2 pilihan, di sini saya punya 1 pilihan. Ya. Kemudian digit terakhir 8 pilihan tadi ya, selain 2 angka tadi. Ya. Yang kedua, ketika saya pilih adalah digit kedua dan ketiga, ya, saya punya 2 tempat untuk mengisi angka 3 dan angka 4, sehingga di sini 2, sini 1. Yang di awal selain 2 angka tersebut dan juga selain 0 jadi 7 ya. Hasilnya sama sih ya. Tapi nggak perlu memikirkan dikali. Nah, kalau ini harus dikali 2 ya. Karena bolak-balik. Oke. Seperti itu. Hasilnya sama. Boleh aja. Ya ketika misalnya teman-teman nanti menjawab yang mana. Yang penting logikanya dulu seperti apa. Oke. Oke, good.
kira-kira kalau misalnya saya punya 3 angka yang harus masuk, 3, 4, dan 5, gitu ya. 3, 4, dan 5 harus masuk semuanya. Oke. Jadinya gimana? 3, 2, 1 jadinya. Oke. 6. Tunggu dulu nih, kalau annotate gini kok hilang-hilang sih. Ya, suka hilang sih. Sorry. Kalau 3, 4, dan 5, gitu ya. Berarti 3, 2, 1 maksudnya gimana? Kalau 1 digit bisa nggak? Nggak bisa ya, karena kita harus masukin 3 digit. 2 digit juga nggak bisa. Minimal ada di 3 digit. Di 3 digit berarti saya punya 3 tempat. Saya punya 3 angka ini, gitu ya. Sehingga di sini bisa ada 3 pilihan, di sini ada 2 pilihan, di sini ada 1 pilihan. Karena angkanya nggak bisa berulang kan. Karena di sini kan harus tepat mengandung 1 angka 3, 1 angka 4, 1 angka 5, gitu kan. Sehingga akan ada 6. Mungkin ini tadi maksud temannya ya. Oke. Nah, kalau misalnya di 4 digit, berarti gimana? Ada yang mau coba yang lain? Saya ingetin untuk ketua kelas tetap aktif mencatat ya. Jadi ketua kelas sudah punya tugas masing-masing. Izin menjawab, Pak. Oke. Untuk 3 angka, untuk syaratnya yang 3 angka, Ah, di 4 yang di bilangan yang ribuan, ya. bikin dulu 4 di ininya, apa namanya, garis-garisnya. Oke. Terus? Untuk di posisi yang pertama di paling atas, itu saya pakai 6, karena 0 tidak bisa, terus syaratnya 3 angka, jadi 10 kurang 4 jadinya, Pak. Di sana di selanjutnya 3, 2, 1. Oke. Terus untuk baris berikutnya Mhm. 3, di paling depan 3. Di baris berikutnya 7, 2, dan 1. Oke. Oke. Sini Di berarti baris 3, 2, 7, 1. ya. 3, 2, 1, 7. Gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, sip. Oke. Gimana? Ada yang punya jawaban lain? Nah, sama-sama ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa ya sebenarnya menggunakan prinsip perkalian dan prinsip penjumlahan. Jadi tadi kita hanya menggunakan prinsip perkalian dan prinsip penjumlahan ya dengan metode kalau yang seperti ini namanya filling the blank gitu, mengisi tempat kosong ya. Oke. Kadang-kadang metode yang seperti ini powerful ya untuk soal-soal yang cukup banyak syaratnya, untuk kejadian-kejadian yang cukup banyak syarat. Tapi biasanya juga dikombinasi dengan yang permutasi atau kombinasi ya. Oke, kemudian ada contoh yang lain nomor 3, tersedia 6 huruf A, B, C, D, E, F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf jika tidak ada huruf yang diulang? Jadi kita disuruh mengurutkan 3 huruf, tapi tidak ada huruf yang diulang. Ya. Oke. Ada teman yang
Mau di sini yang belum mungkin? Ya silakan. Ade Prenawa ya. Ya, saya Pak. Oke. Untuk yang pertama, karena tidak ada huruf yang diulang dan Ya. diminta 3, jadi kita buat 3 garisnya. Nah, Hmm. habis itu karena ada 6 huruf, yang pertama kan bisa diisi 6 hurufnya ya. Nah, karena Ya. udah diambil 1, jadi digit kedua itu sisa lagi 5. Nah, digit ketiga sisa lagi 4. Oke. Silakan ada 120 ya. Iya. Oke. Akhirnya gitu. Seperti itu ya kira-kira apa namanya, ketika dia tidak semua bisa kepake gitu ya. Oke. Yang nomor C deh. Yang nomor C, mungkin ada yang teman yang mau. Tidak boleh ada yang huruf yang diulang tetapi harus ada. Komang Ayu Juliana ya. Silakan. Karena boleh ada huruf yang berulang, jadinya itu ada 6 huruf. Jadi kita buat di kolom yang pertama itu 6, terus yang di kedua juga 6. Yang nomor Ini C ya? yang C ya, yang C. Oh, yang C. Oh, jadi yang C itu Oke. tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi harus huruf E harus ada. Jadi jawabannya itu yang di kolom pertama itu ada ada 3 karena huruf E berulang. Habis itu yang kolom kedua itu ada 5, terus yang di kolom terakhir itu ada 4. Maksudnya di sini ada 3 gitu? Ya, 3. 3, sini Itu, ada 5, ya. sini ada 4. Kenapa ada 3 di sini? Karena kan yang dari belakang ya, kan harus ada huruf E, jadi huruf E-nya tuh ada di tengah dan yang 4 itu dari tengah dulu kita, karena kalau harus ada huruf E itu kan ada puluhan, di tengah. Jadi kita mulai itu dari yang 5. Oke. Saya coba menangkap ya. Mungkin maksudnya ketika huruf I-nya ada di depan, ditambahin dengan ketika huruf I-nya ada di tengah, yang ditambahin dengan ketika huruf I-nya ada di belakang. Jadi ya, ini tetap dia 54, ini 54, sehingga 5 kali 4 kali 3 gitu jadinya ya. Oke, thank you. Oke, kemudian untuk ini, tentukan banyak cara pengaturan ketika orang IF, 4 orang TK, 4 orang GL, 2 orang FA gitu ya, duduk dalam satu baris sehingga mereka dari departemen yang sama duduk berdampingan. Gampang ya, 3 IF ya 3, 2, 1 gitu kan. Kemudian 4 PK, 4, 3, 2, 1 tinggal dikalikan aja nanti gitu ya kira-kira ya. Jadi nggak terlalu masalah. Oke. Nah, di dalam kaidah kombinatorik gitu ya, kita juga mengenal istilah apa namanya, prinsip inklusi eksklusi seperti waktu di himpunan, karena ini juga kombinatorik ini bisa apa namanya, berlaku konsep himpunan kan, dia juga himpunan kan, jadi sebenarnya dia ada berapa anggota yang mungkin terjadi kan gitu ya. Oke, contohnya adalah ketika saya punya bit gitu ya, byte gitu ya, yang disusun oleh 8 bit gitu. Di mana dimulai dengan digit 11 atau berakhir dengan digit 11, di sini katanya atau ya, atau itu kan salah satu ya. Oke, ketika seperti itu berarti saya punya himpunan byte yang dimulai dengan digit 11. Jadi saya punya ada 8 digit di sini. Seperti itu ya, dimulai dengan digit 11. Oke, yang lainnya boleh 0, boleh 1, boleh 0, boleh 1 gitu kan. Kemudian himpunan yang B itu adalah saya punya 8 juga, diakhiri oleh digit 11, yang lainnya boleh 0, boleh 1. Anda bisa lihat selain digit yang tengah ini ya,
dia bisa jadi akan ada digit yang diawali dan diakhiri juga oleh 1-1, sehingga dia akan menjadi irisan dari himpunan A dan himpunan B. Ya, tentunya kan nggak benar juga kalau irisan itu kita hitung 2 kali kejadian, itu kan maksud dia. Jadi irisan itu kita harus hitung 1 kali, sehingga masuklah prinsip inklusi-eksklusi yang ini. Ini prinsip inklusi-eksklusi yang ada di himpunan. Dia harus dikurangi dari irisannya. Sehingga kalau teman-teman punya 2 kejadian atau ya seperti tadi kan yang 3 gitu kan, saya buatnya yang E-nya di depan Pak, atau yang E-nya di tengah, atau yang E-nya di belakang. Teman-teman tetap harus memperhatikan dia ada nggak kemungkinan irisan gitu ya. Dia mungkin beririsan nggak? Ya kebetulan tadi karena E-nya itu atau digit itu undayan string itu tidak boleh berulang, sehingga tidak akan ada irisan gitu ya. Tapi kalau boleh berulang itu akan menjadi kemungkinan akan ada irisan di sana gitu ya. Irisan itu harus diperhatikan apakah dia mungkin ada atau enggak ya. Oke, itu maksud dari prinsip inklusi yang ada di slide ini. Jadi tetap teman-teman harus memikirkan dia ada irisannya atau enggak di kasus tersebut ya. Oke, kemudian kita lanjut ke prinsip permutasi. Permutasi itu ketika kita belajar di SMA dikatakan cara menghitung jumlah mengurutkan objek ketika urutannya itu diperhatikan. Artinya urutan pertama dan kedua itu tidak sama dengan urutan kedua dan pertama gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita punya bola beda warna seperti ini, merah, putih. Kita punya 3 tempat. Jadi ketika saya taruh merah, biru, putih, akan beda deh merah, putih, biru. Gitu. Oke, sehingga urutannya akan menjadi penting di sana untuk diperhatikan. Ya, ilustrasinya begini: merah, biru, putih, merah, putih, biru, biru, merah, putih, dan seterusnya. Maka saya akan punya 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial atau 6 gitu ya, buah pengurutan bola tersebut ya. Oke. Oke. Kemudian definisi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Oke. Permutasi merupakan bentuk khusus dari kaidah perkalian, bentuk khususnya ya. Oke. Karena dia masuk ke dalam bentuk kaidah perkalian tadi itu ya, tapi dia ketika kita berpikir perkalian tanpa ada perulangan, gitu kan, sama aja, mirip dengan yang tadi gitu ya. Oke. Kemudian misalkan jumlah objeknya n, maka urutan pertama dipilih n objek, urutan kedua n-1 sampai terakhir 1 objek ya. Sehingga rumus umumnya permutasi dari n objek sama dengan n faktorial. Oke. Ya, contohnya misalnya ada berapa banyak kata yang bisa dibentuk dari kata hapus. Hapus ini punya 5 karakter berbeda ya. Sehingga kalau kita urutkan 5 karakter ini akan ada 120 kata yang bisa kita buat. Jadi permutasi 5 diambil 5 atau permutasi dari 5 objek itu ada 5 faktorial atau 120. Seperti itu ya. Kemudian ketika ada 25 orang mahasiswa, kita ingin membariskannya gitu ya, kita permutasi dari 25 atau 25 faktorial. Ya. Kemudian, nah ketika tidak semua elemen diambil, jadi ketika kita mempunyai permutasi, kita ngambil R elemen dari N elemen yang dia punya, di mana R lebih kecil dari N. Maksudnya adalah ketika saya punya 6 elemen gitu ya, tapi saya hanya mengambil 3 aja. Terus saya masukkan ke kotak, maka dia akan ada di sini akan ada 6 pilihan, 5 pilihan, 4 pilihan. Hampir mirip dengan konsep yang tadi gitu kan. Oke. Dan itu akan bisa kita kembangkan
maka menjadi rumus permutasi NR. Jadi N elemen diambil R elemen. Ya, kalau tadi permutasi 6 diambil 3 gitu ya. Sehingga dia akan menjadi rumusnya sama dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan di SMA, yaitu N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Gitu ya. Oke, ini contoh. Berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka? Di mana yang pertama tidak boleh ada pengulangan angka, yang kedua boleh ada pengulangan angka. Kita lihat yang pertama, tidak boleh ada pengulangan angka. Jadi di jumlah kemungkinan membentuk 3 angka, bilangan 3 digit lah maksudnya ya, sorry. Atau mengurutkan 3 angka. Berarti di urutan pertama itu kita bisa punya 5 kemungkinan, kedua 4, ketiga 3. Ini hampir sama dengan yang tadi kan ya. Tapi dengan rumus permutasi itu akan menjadi permutasi 53. Dari 5 angka kita pilih 3 angka. Ya. Itu akan menjadi 60. Ini akan sama. Oke. Kemudian kalau yang nomor B boleh ada pengulangan angka, akan menjadi 125 dengan kaidah perkalian. Ini tidak bisa diselesaikan dengan rumus permutasi gitu ya. Oke. Kenapa nggak bisa? Gitu kan? Karena kan kadang urutan diperhatikan di sini, kadang enggak. Misalnya yang 1, 2, 3 akan beda dengan 3, 2, 1. Tapi akan ada, karena boleh berulang 1, 1, 1, bagaimana? Kan gitu ya. Jadi tidak bisa menjadi 1, 1, 1, tapi satu ini satu yang tadi ya kan beda ya. 1, 1, 1 cuma ada 1. Kalau 1, 2, 3, 3, 2, 1 bisa, 1, 3, 2 bisa, dan seterusnya gitu ya. Sehingga dia nggak bisa diselesaikan dengan rumus permutasi. Jauh lebih powerful dengan konsep yang tadi ya, konsep pengisian tempat kosong yang tadi. Oke. Ini contoh yang ke-8. Permisi, Pak. Ya, silakan. Aku ingin bertanya, Pak. Nah, Itu jadi yang perhitungan-hitungan yang sebelumnya yang nyari jumlah angka ganjil antara batas ini, yang tadi itu, Pak. Itu ya. termasuk permutasi atau tidak? Kalau kita ngomong termasuk permutasi atau tidak, itu belum yang tadi ya. Jadi permutasi itu bentuk khusus di mana berlaku seperti ini. Oke, dia berlaku seperti ini. Ketika saya punya ada 5 objek, berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Oke, kalau saya punya 10 objek, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Nah, permutasi ini adalah ketika saya punya objek yang berbeda, harus berbeda ya. Ada objek yang berbeda, saya mau urutkan, tapi urutan diperhatikan. Ya, jadi sesuai dengan ilustrasi ini, saya punya 3 objek berbeda. Saya mau mengurutkan, tapi urutan diperhatikan, di mana merah, biru, putih itu akan beda dengan putih, biru, merah, gitu ya. Jadi dihitung 2 kali. Oke, maka itu adalah kejadian permutasi. Tapi kalau yang tadi, misalnya yang sini ya, yang ada 2 angka, di mana kita tadi kan, oke, misalnya yang 3 digit gitu ya, ada 2 angka. Saya mau memilih digit pertama dan digit kedua diisi, gitu ya. Oke, digit ketiganya boleh sembarang beda dari angka ini, gitu kan. Nah, ini kan tidak kegiatan yang seperti permutasi ilustrasikan tadi gitu ya. Jadi permutasi kan tadi dibilang adalah bentuk khusus dari konsep atau metode perkalian gitu ya. Tapi makanya saya sering bilang ketika banyak syarat jauh lebih nikmat gitu ya ketika kita menggunakan konsep filling the blank seperti ini. Tapi mungkin nanti akan ada kombinasi dengan permutasi atau kombinasi atau permutasi gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab.
Permisi Pak. Ya. Jadi aku hanya coba untuk memahami Pak. Jadi permutasi itu bisa dikatakan permutasi hanya jika itu perhitungannya menggunakan faktorial ya gitu Pak. Dia dikatakan permutasi ketika permasalahannya itu dia mengurutkan beberapa atau n objek berbeda. Ketika permasalahannya dia mengurutkan n objek berbeda, tapi urutan itu diperhatikan sama dia. Jadi harus berbeda ya, n objek berbeda, tapi urutannya diperhatikan. Jadi tidak boleh ada syarat yang lain. Jadi syaratnya misalnya kayak ini, merah, biru, putih. Oh, biru harus di tengah gitu. Nggak bisa dia pakai permutasi. Karena biru itu bisa kemana-mana kan, bisa di nomor 3, bisa di nomor 1 gitu kan. Tapi kalau udah ada syarat, permutasi ini akan menjadi tidak bisa kita pakai lagi gitu ya. Jadi dia tidak boleh ada syarat lagi. Karena tadi kan misalnya ada syarat kan, angka 3 harus ada di depan, angka 3 harus ada di tengah, angka 3 harus ada di belakang, sehingga permutasi akan tidak bisa di apa namanya diterapkan di sana. Jadi permutasi itu ketika saya punya n objek berbeda, saya mau urutkan dia, tapi urutannya tidak diperhatikan. Ya, misalnya saya punya 5 orang apa namanya tim untuk ikut lomba BK MIPA besok gitu ya. Nah, dari 5 orang ini satu sebagai misalnya ini tim apa nih? Tim futsal misalnya, satu orang striker, satu orang kiper, satu orang gelandangan gitu ya, satu orang back gitu. Jadi memang dia posisinya di situ gitu. Jadi kan dia beda-beda gitu kan ya kondisinya. Atau mungkin kalau dia orang, dia memang orangnya pasti orang berbeda, tidak ada orang yang identik gitu ya. Nah, ketika 5 orang ini mau saya bariskan gitu, terus dong apa namanya wakil dari informatika, ada berapa cara saya membariskan mereka. Nah, itu kan kegiatan permutasi karena objeknya beda-beda, kemudian urutan si kiper duluan, back kedua, dan seterusnya itu akan beda dengan back keduluan, kiper kedua kan gitu ya. Jadi tampilannya akan beda gitu ya, tampilan barisan dia gitu. Oke, kira-kira itu ya. Jadi apa namanya kita, ya oke. Jadi ketika kita punya, pokoknya ketika ada masalah kita pikirkan ini urutannya dibedakan atau tidak. Kalau dia dibedakan berarti permutasi. Yang penting objeknya berbeda, tidak ada syarat yang lain. Kalau ada syarat, selesaikan syarat dulu. Eliminasi syarat, baru lakukan permutasi untuk yang di luar syarat gitu ya. Oke, nanti kita akan kombinasi seperti itu. Kita akan melakukan apa namanya beberapa kegiatan sekaligus di satu soal gitu ya. Oke. Oh ya Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Kenzik ya. Oke, tadi sampai sini ya. Oke, kita punya latihan sih. Seperti ini. Tolong dibuat dulu. Jawabannya seperti apa. Saya izin ngambil minum dulu 1-2 menit aja. Ntar kalau udah bisa silakan resennya. Oke, silakan. Kalau ada yang bisa, silakan ya.
Ini waktu maksimalnya jangan diperhatikan ya. Jadi saya nggak harus menunggu Anda 15 menit kan ya. Permisi Pak, Ya, silakan Henrik. ingin mencoba menjawab. Iya, silakan. Jadi pertama-tama kita menghitungkan tempat duduk mana yang diduduki. Jadi kan yang dipilih jadi 3 kursi dari 3 tempat duduk dari 4 tempat duduk. Tapi satu tempat duduk yang kursi sopir itu fix. Jadi angka pertama 1, habis itu 1 kali 1 kali 3 kali 2 itu penentuan tempat duduk. Ya, terus itu sekarang menentukan urutan orangnya. Jadi ya, 3 kali 2. jadinya Jadi jadi kalau tidak salah Pak, jawabannya 1 kali 3 kali 2 dikali 3 kali 2. Jadi 36. 36 ya. 3 kali 2 untuk pengambilan tempat duduk dan 3 kali 2 untuk orangnya. Oke. Ketika 3 kali 2 untuk pengambilan tempat duduk, berarti kita punya berapa tempat duduk kan? Bagaimana Pak? Ketika kan di sini 3 kali 2 untuk pengambilan tempat duduk ya. Ya Pak. Berarti kita punya berapa tempat duduk yang terpilih? 3 Pak. 3 tempat duduk. Ya. Oke. Jadi menurut Hendrik tadi supirnya udah fix pasti kepilih tempat duduk supir ya. Ya Pak. Tempat duduk supir sehingga tersisa 3 tempat duduk lagi, kita pilih 2 ya, kita pilih 2 dari 3 tempat duduk lagi. Oke, jadi agak kebalik sedikit ya Hendrik sebenarnya. Ketika saya punya 3 elemen, 3 tempat duduk 1, tempat duduk 2, tempat itu, atau mungkin biar nggak bingung, oke, tempat duduk A, tempat duduk B, tempat duduk C, gitu ya. Saya punya 3 tempat duduk, 3 elemen A, B, C. Saya mau memilih 2, ya. Berarti kan itu kegiatan permutasi 32. Permutasi dari 3 elemen, saya memilih 2, gitu ya. Benar nggak? Kalau saya memilih A, B, sama nggak dengan saya memilih B dan A? Oh. Sama ya? Oke, berarti dia bukan A. Ketika dia sama, berarti dia bukan kegiatan permutasi, gitu. Kita nggak jadi pakai rumus permutasi. Oke. Ya, tapi ketika misalnya saya memikirkan orangnya, beda lagi. Kalau orangnya, di sini kan orangnya ada 3. Ya, yang duduk di supir udah pasti 1. Anggaplah si A gitu yang duduk di supir, orangnya ABC misalnya gitu ya. Kemudian tinggal 2 orang lagi. 2 orang lagi, jadi orangnya nih si A, si B, si C. Si A udah duduk di supir. Berarti tinggal 2 orang lagi, si B dan si C. Sedangkan berarti akan orang ini saya anggap sebagai nama kotaknya ya. Si A dia bisa duduk di kursi. Oke, nama kursinya kita bedakan jadi kursi XYZ lah gitu ya. XYZ. Si B bisa duduk di kursi X atau Y atau Z. Berarti ada 3 kemungkinan kursi yang dia duduki. Si C juga bisa duduk di kursi tersebut, tapi karena udah diduduki 1 oleh si B, cuma 2 kemungkinan. Ya, jadi dia di sini konsepnya sebenarnya konsep memilih kursi yang diduduki oleh B dan C adalah konsep permutasi 3-2.
Ya, artinya gini, kalau penceritaan kita tadi itu adalah ini adalah 3 tempat duduk dipilih 2 tempat duduk dengan yang tadi, yang seperti tadi, seperti apa namanya, Henry, itu menjadi bermasalah karena kalau tempat duduknya yang dipilih tempat duduk X atau Y, X dan Y dengan Y dan X itu akan menjadi sama. Itu nggak konsep permutasi dong, gitu kan ya? Kayak Ya, gitu. Pak. Nah, tapi kalau misalnya jadinya diceritakan, oh saya anggap si A dulu si sopir gitu ya. Berarti sekarang tinggal B sama C. Sehingga yang menjadi apa namanya? Nama gitu dari kotak kosong itu ini kotak B, kotak C gitu kan. Ya. Nah, kotak B, kotak C itu kita memilih kursi jadinya gitu ya. Jadi kursi yang diisi oleh B dan kursi yang diisi oleh C, kalau dibalik kursi yang dipilih oleh C dan D kan beda dia gitu ya. Jadi menjadi seperti ini. Sehingga ketika nanti sopirnya kita ubah jadi B yang supir, A dan C yang menjadi penumpang, maka akan berlaku hal yang sama. Ketika C yang supir, kemudian A dan B penumpang juga berlaku yang sama, sehingga akan menjadi dikali 3 lagi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau saya ikuti apa logika tadi tadi, cuman cara penjelasannya aja ya, sehingga tidak 32 dikali 32 untuk orangnya dikali 3 jadinya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau pendekatan yang lain apakah ada? Kira-kira. Atau emang nggak ada gitu ya. Emang begitu pendekatannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini jadi jawabannya 36, Pak, ya? 18 jadi ya. Oh, 18. Oh, oke, Pak. Oh iya. Soalnya saya ketemunya ya gitu, Pak. Coba bisa dikoreksi, Pak, ininya saya. Ya, kira-kira gimana? Kalau saya kan mikirnya gini, kan dari 4 tempat duduk cuman dipakai 3. Iya. Jadi kita coba hitung di 3 tempat duduk dulu. Dengan cara? Dengan cara yang tempat duduk supirnya itu dihitung pakai 3P1. 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 Kemudian 2 tempat duduknya itu yang sisanya itu yang diisi sama penumpang dihitung pakai 2P2. Kemudian kan ini ada 1 tempat duduk lagi kosong itu nanti itu 4. Jadi 3P1 dikali 2P2 dikali 4. Kali 4. Oke. Tunggu dulu, kita ilustrasikan ya. Misalnya saya punya mobil kayak gini. Oke. Di sini sopir lah ya. Kan sopir nggak boleh pindah-pindah kemana-mana tempat duduknya. Anggap di sini supir, di sini penumpang. Kursi 1, kursi 2, kursi 3. Yang pertama ini 3P1 ini berarti untuk nyari apanya? Kan tempat duduk supirnya itu bisa diisi sama A, diisi sama B, diisi sama C gitu. Oke, jadi dari 3 orang saya memilih 1 orang sebagai supir gitu ya. Oke, sip. Kemudian di 2P2. Itu kan sisa orangnya kan 2. Nah, terus kan bisa bolak-balik. Jadinya 2P2 gitu. Oke. Artinya dari 2 orang saya memilih 2. Dari 2 orang saya memilih 2 penumpang gitu ya, yang menjadi penumpang di sini. Apakah si AB atau si BA jadi penumpang sama nggak kira-kira? Kayak gitu ya. Terus yang 4 ini dari mana? Karena ada 1 tempat duduk kosong lagi. Jadi kalau saya mikirnya sih kayak 4C1 gitu, Pak. 4C3.
Kan pertama kita soalnya ngambil 3 tempat duduk aja gitu loh. Jadi kan 4C3 sama dengan 4. Jadi kayak dikali 4 gitu. 4C3. Karena Kita pakai kombinasi berarti ya. Kita belum masuk di kombinasi sebenarnya. Tapi kalau 4C3 juga nggak bisa sih, karena tempat duduk sopir kan fix dia ya. oh iya Ya, Pak. Oh, harusnya kan 3C2 sih kalau mau memilih tempat duduk ya. Kalau pakai kombinasi, walaupun sebenarnya belum nih ya. Harusnya 3C2. Jadi dari 3 tempat duduk ini diambil 2 tempat duduk gitu ya, yang mau dipakai. Ya. oke. Permasalahan tadi ada di sini sih, ya, ada Stephen ya. Permusatis dua. Ini kan artinya dari 2 orang yang tersisa, 2 elemen 2 orang tersebut, saya mau memilih 2 orang sebagai penumpang, gitu ya. Di sana kan apa namanya? Kalau memilih 2 orang udah langsung duduk nih harusnya nih. Karena dia misalnya si A di sini, si B di sini, gitu ya. Itu akan beda dengan si B di sini, si A di sini. Ini benar masalah permutasi gitu ya, baru benar masalah permutasi. Dia udah langsung duduk ini, tidak hanya milih orang dia di sini. Ya, cuman masalahnya ketika kita pakai 2P2, tempat duduknya bisa 1-2, bisa 1-3, bisa 3-2. Ya. Oh, berarti seharusnya 3P2 ya Pak ya? Tidak. Artinya ini benar 2P2 tapi harus dikali dengan 3. Karena apa? Bisa di 1-2, 1-3, atau 2-3. Ya. Atau dikali dengan 3C2 harusnya sih. Tapi kan kita di sini belum pakai kombinasi, jadi manual aja dulu. Kali 3 itu karena dia bisa duduk di 1-2, atau 1-3, atau di 2-3 gitu. Ini kan orangnya duduk, udah langsung duduk ini kan. Dari 2 orang, saya memilih 2 orang untuk jadi penumpang. Tapi langsung duduk. Kalau hanya memilih orang aja, dia bukan konsep permutasi jadinya. Karena dari 2 orang, saya memilih 2 orang sebagai penumpang. Pilihnya A, B sama BA kan sama aja. Sama-sama penumpang, karena levelnya sama, level penumpang dia gitu kan. Tapi kalau dari 2 orang, saya memilih 2 orang sebagai penumpang yang duduk di kursi 1 dan 2, misalnya gitu ya. Ya berarti si A kursi 1, si B kursi 2, dengan si B kursi 1, si A kursi 2, jadi 2 kegiatan yang berbeda itu. Bisa dihitung 2. Jadi konsepnya jadi permutasi gitu ya. Artinya kalau kita pakai 2P2 di sini orangnya udah langsung duduk. Begitu langsung duduk, yang kita pikirkan, karena dia 2 tempat duduk, sementara ada 3 tempat duduk, berarti kita harus memilih dong tempat duduk yang dipakai. 1-2, 1-3, sama 2-3 kemungkinannya, gitu kan? Sehingga kan ada 3. Oke, kalau kita jumlahkan di sini, permutasi 3-1 berapa? 6. Permutasi 3-1. 3, Pak. 3 ya. 3 ya. Kemudian permutasi 2-2, 2 ya. 2. Oke, 3 kali 2, 6. Kali 3, 18. Sama ya. Oke, jadi satu jawaban, satu soal itu bisa dijawab dari berbagai logika penyelesaian. Itu maksud saya. Yang penting logikanya benar, jawabannya pasti sama gitu. Oke. Nah, kalau kita udah tahu konsep kombinasi, ya seperti tadi, jadi sopir udah fix di sini ada 3 tempat duduk, saya memilih 2 dari 3 tempat duduk, tinggal kombinasi 3-2 dikali, ya, dikali dengan ketika saya udah punya 2 tempat duduk, saya permutasikan orangnya untuk duduk, dikali 2 permutasi 2, dikali sopirnya sekarang yang jadi sopir, gitu sama aja gitu kan. Jadi 3 ini sebenarnya datangnya dari konsep kombinasi, tapi karena kita nggak pakai kombinasi tadi saya cacah satu-satu gitu kan, 1-2, 1-3 sama 3-2. Oke,
Kira-kira itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini pembahasannya sama persis dengan jawaban kita tadi ya. Oke. Nah, kita lanjut ke konsep kombinasi. Beda dengan permutasi tadi, ilustrasi di kombinasi warna bolanya sama. Sehingga ketika dua bola ini akan kita tempatkan di kotak 1 dan 2, itu kalau dia yang ini ke 1, yang ini ke 2, atau yang ini ke 2, yang ini ke 1, sama aja gitu penampakannya gitu ya. Jadinya kuning-kuning kosong kan gitu ya. Jadi tidak dihitung 2 kali, dihitungnya cuma 1 kali. Itu yang dikatakan di SMA kalau konsep kombinasi kita tidak memperhatikan urutannya. Jadi AB sama dengan BA gitu ya biasanya. Oke. Karena elemennya sama gitu ya, dianggap sama. Oke, kira-kira seperti itu. Yang penting kita pikirkan itu ya, kita bolak-balik apakah dia sama atau tidak. Itu aja. Oke. Nah, ketika ada yang sama, ada beberapa kejadian yang sama, tentunya kombinasi ini sebenarnya merupakan permutasi yang dibagi elemen-elemen sama tadi gitu ya. Oke. Sehingga sebenarnya dia permutasi tapi dibagi karena di sini ada 3 elemen, 3 faktorial gitu kan. Sehingga rumusnya kalau kita lihat di SMA seperti ini kan ya. Kombinasi NR ini sama juga cara membacanya ya. Kombinasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan M min R faktorial kali R faktorial ya. Jadi itu konsep kombinasi. Oke, silakan Wahyu. Permisi, izin bertanya Pak. Jadi dalam kasus yang boleh berulang itu kita memakai kombinasi dan tidak boleh berulang itu permutasi. Boleh berulang pakai kombinasi, tidak boleh berulang pakai permutasi. Tidak ya. Berarti yang dimaksudkan yang kasus di contoh di awal tadi ya. Jadi agak beda ya. Gini, jadi runutannya kita punya cara yang pertama adalah cara kaidah penjumlahan perkalian gitu ya, atau mungkin dipakainya filling the blank yang ya ini gitu kan. Kemudian kaidah perkalian yang khusus gitu ya, yang tidak ada syarat dan elemennya itu harus berbeda semuanya gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam konsep permutasi. Kemudian permutasi ketika dia itu urutannya sama, artinya urutannya dianggap sama, urutan yang berbeda dianggap sama atau terlihat sama, maka dia akan masuk ke dalam konsep kombinasi. Jadi kombinasi adalah permutasi yang ketika dia diubah urutannya, dia terlihat sama, gitu ya. Artinya gini, ketika teman-teman di sini ngirim 3 orang sebagai peserta lomba BK MIPA, gitu ya, 3 orang peserta, kepilihnya ABC sama kepilihnya BCA, sama aja 3 orang itu gitu kan. Oke, agak beda dengan tadi. Ketika tadi kasusnya permutasi begini, teman-teman pilih 3 orang, 1 orang sebagai kiper, 1 orang sebagai gelandang, 1 orang sebagai penyerang gitu ya. Sehingga kalau si A kiper, si B gelandang, si C penyerang akan beda dengan si C kiper, si A gelandang, si C penyerang kan gitu kan. Nah sekarang kalau sekarang nggak ada nih Pak, nggak ada jabatannya gitu, penyerang, gelandang dan sebagainya. Saya pokoknya ngirim 3 orang aja. Oke, ketika 3 orang aja berarti ABC sama BCA sama nih jadinya gitu kan posisinya. Berarti kita sama, berarti ini adalah konsep
kombinasi gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya ketika dia elemennya boleh berulang, itu dia akan masuk ke kombinasi, elemennya tidak boleh berulang, dia akan masuk ke permutasi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Jadi tidak bisa digenerasi jadi seperti itu gitu. Oke, yang penting ketika dia konsepnya permutasi, berarti dia kalau diurutkan dengan urutan yang berbeda, jadi elemen yang sama, kalau urutannya berbeda, dihitung berbeda. Jadi ABC, elemennya ABC, tetap ABC gitu ya. Tapi kalau diurutkan jadi BCA, oh beda itu gitu ya. Berarti dihitung berbeda. Tapi ketika dia ABC elemen yang sama, diurutkan menjadi CAB, dan itu sama saja, berarti dia kombinasi. Kalau dia tidak sama, berarti permutasi. Contoh kasusnya gimana Pak? Seperti tadi. Atau mungkin lebih jelas lagi, mungkin gini, Anda memilih dua orang AB gitu ya. Kemudian Anda memilih AB, si A sebagai ketua, satu orang sebagai sekretaris, satu ketua, satu sekretaris. Si A ketua, si B sekretaris, tentu akan berbeda dengan si B ketua, si A sekretaris. Sehingga AB akan beda dengan BA. Tapi ketika tidak ada jabatan, saya memilih dua orang, si A dan si B. Terus saya pilih juga si B dan si A. Ya sama aja kan jadinya. Yang kepilih dua orang itu aja gitu kan. Oke. Jadi tergantung dari soalnya. Anda harus lihat, oh ini soal permutasi, oh ini soal kombinasi, oh ini soal kaidah perkalian penjumlahan yang tidak ada, bisa Anda bawa ke dalam permutasi atau kombinasi gitu ya. Tetap Anda harus kerjakan dengan kaidah penjumlahan atau perkalian. Itulah kira-kira ya. Terima kasih Pak. Oke, sip. Memang tantangan di permutasi kombinasi itu kadang-kadang kejelian kita melihat syarat dan kejelian kita melihat metode yang akan dipakai gitu ya. Nah kita kan masih bingung, ini sebenarnya gampang banget, perkalian penjumlahan, habis itu ada permutasi kombinasi, rumus sudah ada, tapi kadang-kadang orang bingung juga ya, ini kemana jadinya gitu ya dibawanya gitu. Oke. Ini interpretasi kombinasi, kita lihat langsung ke contohnya aja deh. Oke, saya seperti ini. Kita mau mendudukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi. Oke, satu baris kursi bisa 10 kursi satu barisnya ya. Kita mendudukkan. Tunggu dulu, apa hubungannya terang sama gelap? Ada yang punya ide nggak ya? Mungkin kalau yang terang itu kan memperhatikan urutan gitu Pak, karena kan kelihatan orangnya. Terus kalau gelap kan nggak kelihatan. Jadi mungkin kayak model kombinasi gitu Pak. Oke, benar juga ya. Iya, ya. Benar, karena nggak ada urutannya, jadi kita cuma lihat orangnya nggak kelihatan, cuma hitam aja, bayangan hitam, jadi yang kita lihat kursi yang diduduki aja gitu ya. Jadi dari 10 kursi, 6 kursi diduduki yang mana aja gitu ya. Jadi kalau yang diduduki misalnya kursi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu sama aja kan gitu ya. Jadi yang nomor B adalah konsep kombinasi jadinya gitu. Tapi kalau kondisinya terang, yang diduduki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oleh A, B, C, D, E, F gitu ya. Beda dengan yang 6, 5, 4, 3, 2, 1 ketika urutannya juga sama A, B, C, D, E, F gitu kan ya. Oke, bagus. Jadi yang A jadinya konsepnya permutasi, yang B kombinasi. Itu ya jadinya ya. Kira-kira. Oke, sip. Tunggu dulu, yang diduduk-duduk ini mungkin saya kasih apa ya? Kasih soal beda lagi. Jadi oke, bukan dengan saya berarti ngomongnya ya, habis saya.
Oke, jadi saya punya 6 orang nih, anggap 6 orang. Saya mau ini. Oke, 6 orang. Kok hilang? Maksud saya malah hilang. Oke. Oke, saya punya 6 orang. Ada 6 ya 6 tempat duduk lah, anggaplah ya. Saya punya 6 tempat duduk. Saya mau mendudukkan 6 orang. 3 cewek, 3 cowok. Ya, ada berapa cara saya mendudukkan 6 orang, 3 cewek, 3 cowok ke dalam 6 tempat duduk ini? Ada yang mau coba jawab? Ini kondisinya terang ya, orangnya kelihatan. Itu saya dapat soal ada kondisi terang gelap soalnya. Oke? Ada yang mau? Izin menjawab, Pak. Siap. Kalau menurut saya itu jawabannya 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial itu karena ada unsur yang sama, yaitu ceweknya ada 3, cowoknya ada 3. Begitu, Pak. Oke, artinya kombinasi 6, 3 ya? Ya, tadi kan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial gini. Atau kalinya di atas. Seperti itu, Pak. Seperti itu kan sama aja dengan kombinasi 6, 3 ya. Oke, kenapa kok bisa begini? Tadi karena ada 3 cewek, jadi ceweknya sama gitu ya. Tapi orang itu walaupun sama-sama cewek kan beda-beda kalau kondisinya terang ya. Gak ada yang identik banget kan, yang namanya orang. Kayaknya secara umum tidak ada yang identik sekali ya. Tapi mungkin ada kejadian-kejadian khusus, tapi kan itu bisa kita abaikan ya. Secara umum orang itu ya nggak ada yang sama kan gitu. Artinya tetap aja kalau di sini dia tidak ada kondisi seperti itu. Jadi dia jadinya 6 faktorial aja. Jadi kan ada 6 orang kan. Kalau saya mau mendudukkan 6 orang ini ke dalam 6 tempat, berarti di sini ada 6 pilihan, di sini 5 pilihan, di sini 4 pilihan, 3, 2, 1 atau 6 faktorial atau permutasi 6 diambil 6 ya. Kenapa permutasi? Karena misalnya ini A B C D E F gitu, berarti di sini A B C D E F itu akan berbeda dengan A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya, F-nya di sini gitu kan akan beda, sehingga dia kegiatan permutasi gitu ya. Nah sekarang kira-kira ketika saya tambah syarat dari soal tersebut gitu ya, saya ingin ceweknya, 3 orang cewek ini itu duduk di 3 bangku awal, jadi di depan gitu ya. Cewek-cewek duduk di depan dong gitu ya. Kira-kira jadinya gimana? Ceweknya duduk di 3 bangku pertama gitu. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Desa. Itu sebenarnya. Oke, jadi ada 6 itu. Yang pertama itu ditulis 3. Habis ditulis yang keduanya itu ditulis 2. 5. Oh 5, sorry. Saya offside nih. sorry. 5. Terus? Iya, gitu. Ya, 5. 5, 4, 3, 2, 1 gitu berarti ya? Maaf, kayaknya nggak jadi. Oh nggak jadi. Tadi kayaknya yang raise hand Pak Kadek Bakti gitu ya. Saya lihat sekilas seperti ada yang raise hand. Silakan.
Silakan. Izin menjawab, Pak. Jadi Yes. hasilnya permutasi 33 dikali permutasi 33. Jadi kita Dikali permutasi 33 untuk cowok gitu ya, 33 untuk cewek. Karena ini adalah area cewek, ini area cowok gitu ya. ya. Oke. Sip. Benar ya? Kemudian saya tambah syarat lagi atau saya ubah syaratnya ya. Saya ingin tidak ada dua orang cewek yang duduk bersebelahan. Tidak ada dua orang cewek yang duduk bersebelahan. Oke, jadinya gimana ya? Oke, kita udah mulai melakukan gabungan nih antara ketiga prinsip tadi ya. Tadi kan kalau tiga ceweknya mau duduk di depan, saya bagi dulu tempatnya, gitu kan. Sehingga ini tempat cewek, itu tempat cowok. Lalu pakai konsep permutasi, gitu kan. Nah sekarang, kalau misalnya tidak boleh ada dua cewek yang duduk bersebelahan, gitu ya. Artinya harus ada cowok di sebelahnya cewek gitu ya, atau tempat kosong. Kalau misalnya ceweknya di sini boleh, di sini cowok, di sini kosong kan gitu ya, bisa. Oke. Nah seperti itu berarti syaratnya kita harus perhatikan dulu. Oke, tidak ada cewek duduk bersebelahan. Berarti kalau ini semuanya orang, tidak kan tempat kosong, di sebelah cewek bisa orang atau laki-laki atau cowok gitu ya, cowoknya ada 3, di sebelah cewek harus cowok atau tempat kosong. Berarti posisi cewek itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ternyata saya punya 4 tempat. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat untuk si cewek. Saya punya berapa cewek? Saya punya 3 cewek. Berarti saya harus memilih tempat dulu dong. Kalau saya pilih tempat 1, 2, 3 sama pilih 3, 2, 1 sama nggak? Oh sama aja kalau saya ngomong tempat. Berarti ngomongin kombinasi. Dari 4 tempat saya pilih 3 tempat. Oke. Ya. Jadi saya punya 4 tempat, saya mau memilih 3 tempat. Saya milih tempat dulu nih. Berarti kalau saya milih tempat 1, 2, 3, 1, 2, 3 sama aja dengan 3, 2, 1 gitu. Oke. Sehingga ini adalah prinsip kombinasi. Kombinasi dari 4 tempat saya milih 3. Oke. Nah, ketika saya udah punya tempatnya, berarti saya harus mengisikan orang ke dalam tempat tersebut. Misalnya kepilihnya 1, 2, 3. Saya akan mengisikan si cewek ini, 3 cewek ini ke dalam 3 tempat. Berarti harus dikali dengan permutasi 33. Oke. Selanjutnya cowoknya nih, cowoknya tempatnya udah pasti di sini, di sini, di sini gitu ya. Tidak ada tempat lain lagi untuk si cowok. Tapi orangnya beda-beda. Sehingga untuk tempat 1 aja, untuk orang permutasi 33 lagi. Ya. Oke. Jadi kita sudah melakukan variasi ini dari konsep permutasi kombinasi. Oke, dengan syarat yang tadi. Bisa dipahami ya? Jadi ada 6 orang, saya mau berdirikan, tapi syaratnya tidak boleh ada 2 cewek berdiri bersebelahan, sehingga saya harus
melihat dulu posisi cewek itu di mana aja bisanya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, gitu kan? Ya, Pak, apakah boleh dua orang cowok bersebelahan? Kan tidak ada syarat seperti itu, jadi boleh aja. Sehingga kalau misalnya yang dipilih yang ini dan macam ini, gitu ya, untuk posisi cewek, berarti dua cowok ini akan menjadi bersebelahan nantinya, nggak masalah, gitu kan? Ya, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dari soal tadi? Oke, aman ya. Jadi soal itu bisa kita lihat dari syaratnya. Jadi kita kerjain syarat dulu, seperti jawaban temannya yang pertama tadi kan mengatakan, Pak, itu syaratnya ada syaratnya, jadi syarat dulu yang diselesaikan, ya. Jadi kita lihat dulu syaratnya seperti apa sih, maunya dia bagaimana, gitu ya. Baru kita apa namanya, menghitung dia dengan tiga konsep yang kita pelajari. Yang pertama konsep fill the blank tadi, kemudian konsep permutasi, dan konsep kombinasi. Ya. Permisi Pak, izin bertanya soal sebelumnya. Untuk yang tadi di bioskop itu, yang cewek harus kursi pertama itu hanya kursi yang nomor 1 atau harus 1, 2, 3 juga ya? Oh ya, 1, 2, 3 maksudnya ya. Jadi tiga kursi pertama itu harus cewek gitu maksudnya. Oke, jadi kalau misalnya syaratnya cuma cewek aja di nomor 1, itu jadinya 3, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya? Oke, kalau saya punya 6 kursi. Syaratnya gimana? Di kursi pertama harus cewek gitu ya? Maksudnya. Saya punya 3 cewek, 3 cowok. Kalau yang tadi sebenarnya maunya dia di 3 kursi pertama ini kursi cewek. Ya, itu maksudnya. Nah sekarang kalau misalnya, ya gimana, Trisnawan? Pencet, Pak, maaf. Oh, pencet. Oke. Nah kemudian misalnya kayak tadi Desa maunya di kursi pertama harus cewek, berarti di sini pilihannya cuma 3. Oke, benar. Di kursi selanjutnya boleh cewek, boleh cowok. Ya benar, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ya, karena di kursi pertama harus cewek. Yang lainnya tidak ada masalah, gitu kan maksudnya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, kemudian kita lihat contoh nomor 2. Ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika, 7 informatika. Berapa banyak cara membentuk panitia dari 4 orang jika tidak ada batasan jurusan? Berarti tinggal ditambahkan 5 tambah 7, 13, diambil 4. Ya, kalau saya di sini mengambil 4 panitia, tidak ada jenjang kepangkatan panitianya ya, semua panitia sama aja. Berarti kalau saya panggil A, B, C, D, E sama D, E, A, B, C, D sama D, C, A, B sama aja. Berarti kombinasi 13, 4 gitu kan ya. Kemudian kalau yang B, semua anggota panitia harus dari jurusan matematika. Berarti kombinasi 54 gitu kan. Semua anggota panitia harus dari jurusan informatika, kombinasi 74. Semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Bisa matematika atau informatika. Berarti kombinasi 54 ditambah kombinasi 74, gitu kan? Kemudian 2 orang mahasiswa per jurusan. Nah, berarti kombinasi 52 dikali kombinasi 72. Gitu ya. Aman nggak? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, aman maksudnya. Karena nggak ada yang bertanya. Oke, di sini ada kata paling sedikit ya. Paling sedikit berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Gitu ya. Karena ada 5 orang wanita sini. Kita ngambil 5 orang ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena ada kata-kata paling sedikit. Oke. Kalau 2 orang wanita, harus 2 orang wanita berapa nih? Jawabannya. Jadi 5 orang panitia, harus ada 2 orang wanita. Kalau kondisinya seperti ini, berarti jawabannya ada berapa? Ayo, udah capek kayaknya ya. Jadi kalau harus ada 2 orang wanita, berarti kombinasi 52 dikali dengan cowoknya, gitu ya. Kombinasi 7 diambil 3. diambil 3, gitu ya. Oke, kalau harus ada 3 wanita, berarti 5, 3, 7, 2, dan seterusnya. Gitu kan ya. Oke, kira-kira itu untuk umumnya. Ini nanti ya di pertemuan selanjutnya. Jadi yang sekarang kita masih di 3 konsep tadi. Konsep penjumlahan perkalian, kombinatorika, filling the blank dengan permutasi, gamma, kombinasi, gitu ya. Jadi ada 3 itu aja dulu. Kemudian tadi kita sudah melakukan nyampur ketiga itu gitu ya, dicampur-campur gitu ya. Ada beberapa soal di mana syaratnya mengharuskan kita mencampur itu ya. Itu juga sudah kita sempat bicarakan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada soal-soal lagi, bisa teman-teman googling. Biasanya soal-soal yang lumayan itu dari soal-soal olimpiade informatika SMA ya, itu lumayan sih untuk kombinatoriknya. Bisa teman-teman coba kerjakan. Kalau emang mau didiskusikan, silakan ditanyakan ya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kira-kira gimana logika penyelesaian dia gitu ya. Oke, kemudian minggu depan kita akan membahas lanjutan dari kombinasi dan permutasi dengan perundangan, siklis, dan lain sebagainya, sampai ke slide ini terakhir adalah binomial gitu ya. Jadi kita akan bahas itu untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu kita adakan BTS ya. Jadi BTS-nya sampai di konsep kombinatorik. Oke. Kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan, karena ini online sebenarnya sifatnya aman ya. Ini kita udah lewat sebenarnya jamnya, udah 2 jam. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita bisa akhiri pertemuan ini. Untuk ketua kelas mohon tetap dicatat nanti keaktifannya ya. Karena tadi saya nggak nyatet sama sekali. Pak, tanya Pak. Oke. Berarti untuk UTS 2 minggu lagi ya Pak? Oke, 2 minggu lagi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kayaknya kan minggu depan kayaknya banyak mata pelajaran yang UTS kan ya. Izin bertanya Pak. Hah? Untuk UTS-nya offline online Pak? Iya, pertanyaan. Maunya gimana?
Ini karena ada 4 kelas nih mewakili suara angkatan ini. Maunya gimana? Online offline? Saya senang-senang aja kalau offline ada untungnya, ada ruginya bagi saya. Kalau online juga ada untung, ada ruginya. Karena kalau online itu biasanya saya nggak perlu meriksa lagi sih. Soalnya paling ABG kalau online. Ya, tapi kalau offline soalnya isi. Tapi kalau online soalnya banyak, bisa jawab 20 soal. Kalau offline paling banyak 5 soal. Ya. Jadi ya plus minus lah. Jadi mungkin teman-teman bagusnya rembukin kali ya. Jadi kita tidak, kalau misalnya online kita nggak perlu 2 minggu lagi UTS. Jadi 2 minggu lagi kita bisa belajar, tapi UTS-nya kita bisa janjian di hari apa gitu. Misalnya pas kita mau UTS-nya hari Sabtu gitu, boleh silakan. Biar bisa semuanya, karena kalau online kan harus semua ya. Jadi satu waktu gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya sih kalau offline juga sebenarnya bagusan semua. Tapi kalau nggak bisa semua ya nggak apa-apa. Cuman soalnya pasti beda-beda sih gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Kalau online soalnya sama tapi kalian barengan gitu. Bisa jadi kita pilih di hari yang kita semua bisa, atau kalian semua bisa gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu sehingga kita nggak ada minggu UTS gitu, jadi kita bisa lanjut karena kita juga udah ketinggalan sih sebenarnya karena mata kuliah yang lain sudah pertemuan ke-7 sekarang ya, kita kan 6 gitu kan ya, ketinggalan 1 sebenarnya gitu ya. Saya juga lupa itu, mungkin waktu itu saya sempat sakit apa gitu ya, jadi kan nggak bisa kuliah gitu, jadi nggak ada pertemuan pengganti juga. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti teman-teman rembukan dulu deh, mau online atau offline, silakan. Kalau online biasanya saya pakai Quizy, makanya paling ABC ya. Dan itu saya nggak perlu meriksa lagi sih, karena udah Quizy yang meriksain gitu ya. Oke, tapi kalau offline ya kertas, isi ya, kayak gitu kira-kira. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagi yang bertanya tadi ulangannya online atau offline itu apakah dihitung juga nilai keaktifan, Pak? Ya enggak. Jangan sampai ntar ketua kelas mintanya sebagai yang bertanya barusan jagoan juga ya. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Bercanda ya, jangan marah-marah. Oke, kira-kira itu ya. Lagi nggak ada lagi ya, udah jelas. Saya tinggal menunggu konfirmasi dari kalian semua, bisa dirembuk lagi dengan kelas CE ya tadi ya, untuk DS-nya. Silakan di nanti hasil dari rembuk teman-teman. Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kuliah pengganti ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat untuk kita semua ya. Izin untuk stop sharingnya di stop sharing dan end meetingnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.